Meskipun ada banyak kesepakatan tentang aturan etika umum, ada banyak teori berbeda tentang bagaimana menetapkan pembenaran yang kuat untuk aturan dan bagaimana memutuskan apa yang etis dalam kasus tertentu. Beberapa ahli etika membuat perbedaan antara teori etika yang memandang tindakan tertentu sebagai baik atau buruk karena beberapa aspek dari tindakan, dan teori etika yang memandang tindakan sebagai baik atau buruk karena konsekuensinya. Yang pertama adalah teori deontologi. Ahli deontologi ini cenderung menekankan kewajiban dan aturan mutlak yang harus diikuti, apakah mereka mengarah pada konsekuensi yang baik atau yang buruk dalam kasus tertentu. Salah satu contohnya adalah jangan berbohong. Suatu tindakan dianggap etis jika sesuai dengan aturan etika dan Anda memilihnya karena alasan tersebut. Immanuel Kant, filsuf yang sering disajikan sebagai contoh utama seorang deontologis, menyumbangkan banyak ide penting untuk teori etika. Menurut etika deontologis, tindakan yang dikatakan benar apabila ia selaras dengan prinsip kewajiban. Oleh karena itu, etika deontologis tidak menganggap akibat tindakan sebagai penilaian moral. Sebagaimana ditegaskan oleh Kant, norma moral mengikat mutlak dan tidak tergantung pada hasilnya, apakah ia menguntungkan atau merugikan. Misalnya, norma moral jangan berbohong, maka ia harus ditaati apapun akibat dari tidak berbohong tersebut. Karena hukum moral pada dasarnya mengikat manusia sebagai makhluk rasional. Kant mengambil posisi ekstrim pada absolutisme aturan etika. Dia berpendapat, misalnya, bahwa berbohong adalah selalu salah. Misalnya, jika seseorang mencari orang yang ingin dia bunuh, dan dia bertanya di mana korban yang dituju, maka adalah salah jika kita berbohong untuk melindungi si korban. Selanjutnya adalah utilitarianisme. Utilitarianisme ini adalah contoh utama dari teori konsekuensialis. Prinsip panduannya seperti yang diungkapkan oleh John Stuart Mill adalah untuk meningkatkan kebahagiaan atau utilitas. Utilitarianisme ini berasal dari kata Latin utilis yang berarti manfaat atau guna. Utilitarianisme ini adalah paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan pada prinsip manfaat atau kegunaan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Suatu tindakan dinilai berguna kalau akibat tindakan tersebut secara keseluruhan dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dan tanpa membeda-bedakan orang akan membawa akibat baik berupa keuntungan atau kebahagiaan yang semakin besar bagi semakin banyak orang. The greatest good to the greatest number merupakan diktum yang selalu didengungkan oleh utilitarisme. Paham ini menyatakan bahwa di antara semua tindakan yang diambil atau di antara semua peraturan yang sejauh ini dapat diperhitungkan akan paling memajukan kepentingan banyak orang atau paling membawa kebahagiaan mereka. Utilitarianisme ini sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill. Kemudian natural rights. Pendekatan ini memandang perilaku etis sebagai tindakan yang menghormati seperangkat hak dasar orang lain, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan
hak milik. Beberapa orang melihat kebebasan berbicara sebagai hak kodrati karena kebebasan untuk mengekspresikan diri dan mengatakan apa yang dipikirkan atau dirasakan adalah perpanjangan alami dari kemanusiaan dan otonomi kita. Ketika berbicara tentang hak, maka orang-orang sering berbicara tentang dua jenis hak yang sangat berbeda. Dalam buku-buku filsafat, hak-hak ini biasanya disebut sebagai hak negatif dan hak positif. Tetapi istilah kebebasan atau liberties dan hak claim atau claim rights lebih menggambarkan perbedaannya. Hak negatif atau kebebasan adalah hak untuk bertindak tanpa campur tangan atau intervensi. Satu-satunya kewajiban yang dibebankan hak negatif pada orang lain adalah bahwa orang lain tidak dapat mencegah seseorang untuk bertindak. Hak ini termasuk hak untuk bebas dari penyerangan, hak untuk menggunakan properti Anda, dan hak untuk menggunakan tenaga, keterampilan, dan pikiran untuk menciptakan barang dan juga jasa, dan untuk berdagang dengan orang lain dalam pertukaran yang sukarela. Hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan yang dijelaskan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat adalah kebebasan atau hak negatif. Kebebasan berbicara dan beragama sebagaimana dijamin dalam undang-undang adalah hak negatif. Pemerintah tidak boleh mengganggu, memenjarakan, atau membunuh seseorang karena apa yang seorang katakan atau keyakinan agamanya. Hak untuk bekerja sebagai kebebasan atau hak negatif berarti bahwa tidak seorang pun boleh melarang seseorang bekerja atau misalnya menghukum seseorang karena bekerja tanpa izin pemerintah. Hak klaim atau hak positif membebankan kewajiban pada beberapa orang untuk memberikan hal-hal tertentu kepada orang lain. Hak positif atau atas pekerjaan berarti bahwa seseorang harus mempekerjakan Anda terlepas dari apakah ada orang yang secara sukarela memilih untuk melakukannya atau bahwa pemerintah wajib membuat program kerjaan bagi orang-orang yang tidak bekerja. Hak positif untuk hidup berarti bahwa beberapa orang diwajibkan untuk membayar makanan atau perawatan medis bagi orang lain yang tidak dapat membayarnya. Akses ke internet sebagai hak klaim atau hak positif adalah dapat memerlukan hal-hal seperti pajak untuk menyediakan akses bersubsidi bagi orang miskin atau bantuan asing untuk menyediakan akses di negara-negara miskin. Terdapat sebuah ungkapan dari Konfusius untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin mereka memperlakukan kita. Ini adalah pedoman etika yang berharga. Etika ini menunjukkan timbal balik atau pembalikan peran. Namun kita tidak bisa menganggap aturan ini terlalu harfiah. Kita perlu menerapkannya pada tingkat yang sesuai. Aturan etika ini memberitahu kita untuk mempertimbangkan pilihan etis yang kita buat dari perspektif orang-orang yang berpengaruh. Contohnya, tidak peduli seberapa seseorang menikmati mengemudi cepat di jalan yang berkelok-kelok, namun tidak baik untuk mengemudi cepat di tikungan dengan penumpang yang sudah mengalami mabuk kendaraan. Contoh lain, misalnya tidak peduli seberapa besar seseorang menyukai temannya untuk membagikan foto seseorang yang sedang berpesta, namun tidak baik untuk membagikan foto teman yang lebih menyukai privasi. Beberapa teori etika mengambil tujuan yang lebih luas pada
bagaimana membuat keputusan etis, yaitu bagaimana menjalani kehidupan yang bajik atau yang baik. Aristoteles mengatakan bahwa seseorang menjalani kehidupan yang baik dengan melakukan tindakan yang baik. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah perbuatan bajik atau baik itu? Kebanyakan orang akan setuju bahwa membantu menyajikan makanan di tempat penampungan tunawisma adalah tindakan yang bajik. Tetapi melakukan pekerjaan amal yang tidak dibayar bukanlah satu-satunya jenis tindakan yang bajik atau yang baik. Misalkan seseorang perawat memilih antara menghabiskan 1 malam dalam seminggu mengikuti kursus untuk mempelajari keterampilan keperawatan yang baru, atau menghabiskan 1 malam dalam seminggu untuk membantu di tempat penampungan tunawisma. Atau contohnya lagi, seorang programmer di bank sedang memilih antara kursus tentang teknik keamanan komputer baru dan membantu di tempat penampungan tunawisma. Tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah dengan pilihan keduanya. Apakah salah satu lebih berbudi luhur dari yang lain? Pilihan pertama meningkatkan status profesional orang tersebut dan mungkin gaji orang tersebut. Bisa kita lihat sebagai pilihan yang egois. Sedangkan pilihan yang kedua adalah pekerjaan amal, membantu orang yang tidak beruntung. Tetapi analisis tidak boleh berhenti di situ. Seseorang yang profesional, terlatih dengan baik dan mutakhir dalam profesinya, seringkali dapat melakukan jauh lebih banyak kebaikan atau kebermanfaatan untuk membantu banyak orang daripada yang dapat diselesaikan oleh orang yang sama dengan melakukan tugas-tugas berketerampilan rendah di luar area profesional orang tersebut. Kita tidak dapat memecahkan masalah etika dengan menerapkan formula atau algoritma. Perilaku manusia dan situasi manusia yang sebenarnya adalah kompleks dan ada banyak trade-off yang perlu dipertimbangkan. Teori-teori etika tidak memberikan posisi yang jelas dan benar secara tak terbantahkan pada sebagian besar masalah.